Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu faman yudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Tafidatul Ziyadah dari kelas 3C. Saya akan membahas tentang qanaah dari mata kuliah Akhlak Tasawuf. Dosen pengampunya adalah Bapak Syamsuddin MPD. Langsung saja ke materinya. Teman-teman tahu nggak tentang qanaah? Qanaah itu adalah merasa cukup dengan apa yang ada. Qanaah secara bahasa berasal dari kata al-qani, artinya ikhlasnya hati dalam menerima segala sesuatu. Qanaah juga berarti rela atau ridho. Maksud dari kata rela di sini adalah mencari apa yang membuat Allah ridho dengan hamba-hambanya, dengan apa yang mereka perbuat. Qanaah adalah perasaan puas dengan apa yang dimiliki, merasa cukup dengan apa yang ada. Qanaah merupakan sifat mulia yang menunjukkan harga diri dan standar akhlak yang tinggi, yaitu apabila seseorang memiliki sifat qanaah, maka harga dirinya dan akhlak menunjukkan bahwa tingginya harga diri dan akhlaknya, begitu teman-teman. Kemudian qanaah tidak akan dicapai seseorang sebelum memenuhi syarat tersebut, yaitu syarat-syarat qanaah. Yang pertama, harus ada usaha ikhtiar yang maksimal dan halal untuk mendapatkan rezeki. Apabila kita ingin mendapatkan sifat qanaah, kita harus ikhtiar, yaitu bersungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang maksimal, begitu. Kemudian keberhasilan meraih usaha, yaitu berusaha untuk meraih keberhasilan yang kita inginkan. Kemudian merasa puas dan siap untuk berbagi. Ini adalah inti dari qanaah. Karena qanaah adalah merasa puas dengan apa yang ada, dan setiap kita ingin berbagi, kita siap untuk berbagi walaupun kayak kita memiliki sedikit atau sesuatu, begitu. Kita selalu merasa puas dengan apa yang kita punya. Kemudian ciri-ciri qanaah. Orang yang qanaah memiliki semangat yang tinggi untuk berusaha dan memiliki sifat dermawan serta lebih mengutamakan orang lain. Yang pertama, menghilangkan rasa tamak. Tamak yaitu kecintaan berlebihan kepada dunia. Yang kedua, menghilangkan rasa rakus. Yang ketiga, tidak gampang meminta-minta, karena mereka memiliki sifat qanaah, merasa cukup, begitu teman-teman. Kemudian tidak berkeluh kesah atau mengadu nasib kepada sesama. Begitu ciri-ciri orang sifat qanaah, karena dia selalu merasa puas dengan apa yang dia miliki, walaupun dia itu sedikit, selalu dia merasa puas, gitu. Tidak memiliki sifat tamak, yaitu cinta berlebihan kepada dunia. Dalam qanaah mengandung 5 perkara. Yang pertama, menerima dengan rela apa yang ada, yaitu bersyukur dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia punya, dengan apa yang dia dapatkan, selalu merasa puas. Kemudian yang kedua, memohon kepada Tuhan tambahan yang pantas dan berusaha. Maksudnya adalah kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah dengan apa yang kita telah lakukan, kayak pantas nggak saya meminta begitu banyak, sedangkan ibadah saya masih sedikit, begitu teman-teman. Dan selalu berusaha maksimal. Yang ketiga, menerima dengan sabar akan ketentuan Tuhan. Apapun rezeki yang kita punya, misal gaji yang kita dapatkan, apapun yang kita dapatkan, selalu merasa puas walaupun itu sedikit, gitu teman-teman.
selalu sabar dengan apa yang kita punya, apa yang kita dapatkan. Yang keempat, bertawakal kepada Tuhan, yaitu berserah diri kepada Tuhan dengan apa yang dia punya, dengan apa yang dia miliki, selalu berserah diri bahwa ini adalah pemberian Tuhan, atau enggak selalu memiliki sifat positive thinking gitu teman-teman. Kemudian yang kelima yaitu tidak tertarik oleh tipu daya manusia, tidak merasa dengki, tidak merasa tersaingi gitu. Kayak apa ya, kita melihat kayak punya orang lain lebih banyak gitu, kita tidak tertipu dengan dunia. Oh ini dunia loh gitu. Jadi kita tidak terbawa dengan tren atau arus dunia, tidak tidak bergantung kepada orang lain. Kebahagiaan kita tidak kita gantungkan kepada kebahagiaan orang lain. Kemudian hikmah qanaah. Yang pertama, memberikan rasa tentram dan tenang pada jiwa seseorang karena tidak dihantui rasa tamak. Yaitu rasa tamak tadi adalah rasa terlalu cinta terhadap dunia. Itu memberikan rasa tentram dan tenang pada jiwa seseorang. Ini adalah hikmah qanaah ya. Hikmah qanaah yang pertama itu memberikan rasa tentram dan tenang pada jiwa seseorang karena tidak dihantui rasa tamak atau kecintaan berlebihan kepada dunia dan kekurangan terhadap keduniaan. Karena setiap orang memiliki sifat qanaah, dia akan selalu merasa cukup dan merasa puas dengan apa yang ada, selalu merasa tenang dan tentram dengan apa yang ada walaupun itu sedikit. Dia selalu merasa bersyukur, sabar. Itu hikmah qanaah. Kemudian yang kedua, mendatangkan etos kerja atau mendatangkan semangat kerja dan giat berusaha untuk memperoleh sesuatu yang pantas untuk didapatkan karena sudah menjadi ketentuan. Hikmah qanaah yaitu mendatangkan etos kerja atau semangat kerja gitu. Karena kayak kalau kita merasa masih sedikit yang kita punya, kita akan semangat untuk bekerja, tapi selalu dengan qanaah, merasa puas dengan apa yang ada gitu. Terus kemudian optimis, percaya diri dan tidak ragu-ragu, dan syak dalam menghadapi hidup, selalu percaya diri dengan apa yang dia jalanin, dengan apa yang dia punya gitu. Selalu merasa positive thinking atau setiap menjalani apapun itu. Kemudian hidup sederhana dan apa adanya. Hidup sederhana dengan apa yang dia punya, tidak berlebihan dan tidak banyak gaya teman-teman. Kemudian membawa hikmah qanaah yang selanjutnya adalah membawa seseorang muslim untuk bertawakal dan sabar dalam menghadapi kebahagiaan, serta mendorong seorang untuk tidak selalu berusaha mendapatkan kebahagiaan hidup sebenar-benarnya, yaitu kaya hati bukan kaya harta. Kaya hati yaitu merasa puas dan selalu bersyukur dengan apa yang ada karena dia memiliki sifat qanaah tadi, teman-teman. Kemudian menjadikan seseorang merasa puas dan selalu bersyukur. Itu adalah hikmah qanaah ya. Karena dia selalu bersyukur dengan apa yang ada, dengan apa yang dia punya. Itu karena dia memiliki sifat qanaah. Kemudian mendapati jiwa yang tenang dan terhindar dari stres karena dia selalu merasa tenang dengan apa yang ada, kayak tidak berlebihan memikirkan sesuatu tersebut. Jadi dia tidak stres memikirkan harta atau tidak dihantui rasa tamak itu berhubungan dengan ini, karena tidak memiliki cinta berlebihan kepada dunia gitu. Kemudian terhindar dari hinaan dunia, terjaga harga diri, tidak bergantung, harga dirinya tidak bergantung kepada dunia, imannya juga
tidak tergantung kepada dunia. Kemudian menjadikan seseorang lebih giat berusaha dan bekerja, yaitu mendatangkan etos kerja tadi teman-teman. Semakin giat dia berusaha mendapatkan sesuatu, semakin semangat dia dalam bekerja untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari usahanya tersebut. Kemudian menjadikan seseorang lebih giat kemudian menjadikan seseorang lebih giat berusaha dan bekerja sudah. Kemudian tidak diperbudak oleh harta dan benda. Tidak diperbudak oleh harta benda. Jadi dia tidak bergantung tidak bergantung kepada dunia. Itu tidak diperbudak oleh harta ataupun benda. Jadi dia tidak, karena dia tidak memiliki sifat tamak, yaitu cinta berlebihan kepada dunia yang tadi saya sebutkan teman-teman. Itulah hikmah-hikmah dari qanaah. Kemudian keuntungan qanaah. Qanaah memiliki pengaruh luar biasa terhadap kehidupan individu. Qanaah menimbulkan relasi fisik dan mental, menyerap spiritualitas, kehormatan, kerendahan hati, dan kesucian. Orang yang merasa puas dengan apa yang ada sesungguhnya lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih lembut dibandingkan dengan orang yang tamak, yaitu cinta berlebihan terhadap dunia. Karena dia selalu merasa tenang, jadi hatinya pasti lembut dibandingkan orang yang merasa tamak, yaitu cinta berlebihan terhadap dunia. Tidak stres seperti yang saya sebutkan tadi, karena dia selalu merasa cukup dengan apa yang ada. Dia selalu merasa puas dengan apa yang ada, walaupun itu sedikit teman-teman, dan selalu siap berbagi terhadap sesama walaupun dia memiliki harta yang sedikit gitu. Karena apapun yang ada pasti dia bersyukur, pasti dia merasa puas dengan apa yang ada. Jadi dia tidak stres, hidupnya selalu tentram gitu. Kemudian cara untuk memperoleh sifat qanaah terdiri dari 5 dasar, yaitu yang pertama, amal, yaitu kesederhanaan dalam penghidupan dan pembelanjaan. Yang dimaksud di sini adalah dia selalu hidup sederhana. Terus dalam pembelanjaan dia pasti bisa menghemat teman-teman, tidak boros, karena dia selalu merasa cukup dengan apa yang ada kan. Pasti dia bisa menghemat sesuatu, bisa mengontrol pembelanjaannya dan tidak boros, karena dia tadi memiliki sifat qanaah. Ini adalah cara untuk memperoleh sifat qanaah ya. Yang pertama tadi yaitu kesederhanaan dan dalam penghidupan dan pembelanjaan dan tidak boros. Terus kemudian yang kedua, pendek angan-angan sehingga ia tidak bergelut dengan kebutuhan-kebutuhan sekunder. Yaitu kayak misal kita kalau punya uang segini mau beli apa ya? Dia tidak memiliki sifat itu teman-teman. Pasti dia mungkin dia menabung, lebih ke menabung, menyimpan uangnya karena dia selalu merasa cukup kan. Itu buat supaya kita memperoleh sifat qanaah itu seperti itu, tidak memiliki angan-angan yang ingin membeli sesuatu mungkin berlebihan ya. Itu. Kemudian yang ketiga, cara untuk memperoleh sifat qanaah yaitu melihat ke bawah dalam hal dunia. Dalam urusan dunia hendaknya kita melihat kepada orang yang lebih rendah dan jangan melihat kepada orang yang lebih tinggi. Itu kita lihat orang lebih rendah, masih ada loh yang di bawah kita, masih ada loh yang lebih kekurangan daripada kita. Dengan sifat kayak gitu tuh kita pasti selalu ngerasa cukup kan, selalu ngerasa puas dengan apa yang kita punya. Pas kalau kita ngelihat orang yang lebih
berada, lebih punya kayak gitu, lebih kaya, pasti kayak kita selalu nggak ngerasa puas, selalu tidak merasa bersyukur. Karena kayak apa ya, dalam pikirannya pasti dia lebih kaya, dia lebih banyak uangnya kayak gitu kan, pasti dalam hati kita tidak merasa puas dengan apa yang kita punya. Sedangkan kalau kita melihat yang lebih rendah atau yang lebih bawah dari kita, pasti kita selalu bersyukur dan merasa puas. Karena kayak kita ngelihat, oh dia kita punya ini loh, sedangkan dia aja nggak punya gitu. Dia aja bisa loh pakai uang segini dalam waktu sebulan mungkin, masa kita nggak bisa gitu. Pasti kita ngerasa puas dengan apa yang kita punya, pasti kita ngerasa kayak lebih banyak gitu yang kita punya kan. Jadi kita ada rasanya qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, merasa puas dengan apa yang kita punya gitu. Kemudian yang keempat, menyadari beratnya pertanggungjawaban harta. Ya, banyak harta akan mengakibatkan keburukan dan bencana bagi pemiliknya jika ia tidak mendapatkannya dengan cara yang baik serta tidak membelanjakannya dalam hal yang baik pula gitu. Jadi kalau kita punya uang gitu, manfaatkan untuk beli sesuatu yang bermanfaat. Membelanjakan dalam hal yang baik pula. Mungkin kayak kita beli sembako, terus kalau kita punya uang banyak, kita beli sembako untuk bersedekah mungkin, atau berbagi kepada anak yatim mungkin. Terus yang kelima, hendaklah ia mengetahui apa yang dikandung di dalam sifat qanaah. Itu ya, untuk memperoleh sifat qanaah itu kita harus mengetahui apa yang dikandung dalam sifat qanaah, berupa kemuliaan dan terhindar dari meminta-minta. Itu untuk memperoleh sifat qanaah tuh kayak gitu, kita terhindar dari sifat gampang meminta-minta, teman-teman. Serta mengetahui sifat kehinaan, ketamakan. Yaitu ketamakan apa tadi yang telah saya sebutkan, yaitu sifat kecintaan berlebihan terhadap dunia. Nah, dia tidak terhina karena dunia, tidak diperbudak oleh harta dan benda gitu. Tidak gampang tertipu oleh dunia gitu, teman-teman. Itu sifat cara untuk memperoleh sifat qanaah. Itu ya tadi teman-teman yang telah saya sebut. Tadi yang terakhir adalah hendaklah ia mengetahui apa yang dikandung dalam sifat qanaah. Dalam sifat qanaah berupa kemuliaan dan terhindar dari meminta-minta, serta mengetahui kehinaan ketamakan agar terhindar dari sifat tamak tersebut, yaitu cinta berlebihan kepada dunia.